Yo, balik lagi sama gue di channel Udatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin ya, yang di video Bitcoin sebelumnya di hari ini juga sudah saya upload. Dan di situ saya ada announce kalau misalkan grup Telegram free ya sudah bisa kalian join. Nah, jadi grup Telegramnya ini ada di link deskripsi bawah video. Dan ya, di situ juga saya sharingkan ya kalau misalkan sudah upload video ya, kemudian melakukan voting juga ya untuk altcoin. Jadi voting terbanyak akan dipilih ya untuk dibikinkan videonya. Dan ya, tadi ini saya sudah melakukan atau sharing voting. Jadi di situ ada Ethereum, BNB, CRO, Algo, dan CHZ. Yang paling banyak itu sampai 34% itu pada milih ETH ya, Ethereum. Kemudian disusul CHZ, kemudian disusul BNB, dan yang terakhir itu Algo dan CRO itu seimbang gitu ya persentasenya. Jadi untuk kali ini ya saya akan bahas untuk Ethereum dulu, dan mungkin besok ya untuk altcoin besok saya akan bahas CHZ, ya, CRO dan Algo ya, karena ini kan berbau dengan mendekati Piala Dunia gitu ya, mungkin kita bisa mendapatkan chance lah ya. Nah, karena mendekati Piala Dunia, kita tahu juga mereka itu berkecimpung di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video. Lebih baik kalau misalkan saya bahas aja satu video, satu koin, atau saya bahas secara gini guys, misalkan CHZ-nya satu yang lumayan detail, kemudian Algo dan CRO-nya itu quick update aja gitu, simple aja gitu ya, nggak terlalu rumit atau nggak terlalu detail. Nah, menurut kalian bagaimana? Enaknya kalian tulis di kolom komentar bawah video ya. Oke, jadi yang trading per hari ini pun di CoinMarketCap masih XRP, Ethereum, dan Cardano. Masih itu aja yang masih trending ya, koin-koin yang trending sampai hari ini. Maka yes, sesuai voting akan saya bahas dulu untuk Ethereum. Jadi ini secara daily time frame di Ethereum ya, teman-teman. Pada pergerakan Ethereum, kita bisa lihat terakhir kali ini dia drop sampai area kuning yang saya tandain ini, dimana itu menjadi area highest-nya dia atau resisten juga lah. Sempat kena reject ini pada Mei 2018 ya, dia drop sampai situ. Sayangnya kan sebelumnya ekspektasinya semoga ATH pada tahun berapa nih? Pada 2018 juga, cuman ini di Januari ya, mampu menahan, cuman sayangnya nggak mampu ketahan, dia drop lagi, ngejar next target support dan resisten lebih bawahnya lagi gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, sekarang udah mantul juga. Untuk si Ethereum-nya nggak jeblos lebih bawah lagi ya, bagus lah gitu kan teman-teman. Dan ya kalau misalkan kita lihat secara posisi sekarang pun ya, terakhir kali dia berhasil maintain ya di area resisten terakhirnya dia di area sini ya, di area garis warna hijaunya ini teman-teman. Kalau saya tandain ya, nah ini kalau saya tandain teman-teman, sebelumnya di area sini menjadi area resisten yang cukup kuat, and then akhirnya di break dan di testing kembali di sini mendapati reaksi ya di sekitaran $1.240 lah, sekitar area situ yang menjadi area support yang sekarang lagi dites sama si Ethereum secara bisa dibilang daily time frame lah ya. Jadi palingan kalau misalkan dari area sini dia masih mampu ya, istilahnya penguatan lagi ya, kita bisa mengambil aja dari swing high ya, menggunakan bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low nya dia yang terakhir kali ya, maka kita mendapati beberapa golden ratio ya, ini secara daily time frame. Kalau memang dari area sini dudukannya udah mantap untuk dia bisa perlahan naik gitu ya. Ini bisa diperhatikan beberapa golden ratio-nya seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6 seperti biasa. Itu di sekitaran 1435, 1500 dan 1571 dolar, sekitar area situ. Plus di antara retracement 0,5 dan 0,6 di situ ada EMA 34 dan 55, sekaligus menjadi adanya confluence of resistance pada pergerakan Ethereum ataupun target Ethereum terdekat lah. Jadi kalau misalkan saya boleh istilahnya pakai rectangle kan, nah di sebelumnya di area sini ya menjadi area support atau tahanan si Ethereum pada pergerakan sebelumnya nih, resisten, support, and then di flip menjadi resisten ya. Ini jadi area ataupun resisten terdekatnya lah di $1.435. Itu dulu aja yang kita perlu perhatikan. Jadi let's say untuk si Ethereum ya mampu dia perlahan naik ya, perlahan naik mengejar ke next target resisten ya, itu dulu aja ya obstacle yang dirasa bisa dibilang cukup dekat dan cukup penting untuk Ethereum. Kalau mampu dibablas ya, next target di antara retracement 0,5 dan 0,6 nya ya, dimana di area situ sebelumnya ini menjadi area support nih
pada pergerakan si Ethereum sebelumnya. Akan saya tandain dengan box warna putih aja biar berbeda teman-teman. Nah, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu secara daily. Kalau yang nanyain secara daily nih targetnya ini dua dulu ya, dua dulu target untuk Ethereum. Bisa dibilang juga target dekat dan juga resisten kuat. Ya, kalau mengingat sebelumnya ini menjadi support yang cukup penting untuk pergerakan Ethereum sebelumnya. So, kalau misalkan naiknya secara perlahan secara daily time frame, tentunya patut diperhatikan dan diwaspadai. Kalau misalkan masuk lagi ke kisaran ini kena reject, ya udah dia bisa drop lagi atau bahkan bisa drop lebih dalam dead cat bounce. Ya, simpelnya kan kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan kenaikannya di sini dibarengi volume, ya kemudian impulsif nggak korektif gitu ya. Next targetnya kisaran berapa bro? Kita bisa menggunakan beberapa level atau highs-nya dia. Seperti kisaran area sini nih. Ya, tekanan seller terakhir kali juga masuk dari kisaran sini. Ya, ini kalau misalkan saya tandain sedikit. Nah, ya, itu di sekitaran 1635 sampai 1656 dolar. Ya, ini menjadi next target resisten untuk si Ethereum gitu ya. Kemudian di kisaran berapa lagi bro? Di kisaran sini next. Nah di kisaran sini box warna hijau teman-teman. Ya, sebelumnya kita bisa lihat juga ini dengan clear banget menjadi support, and then di sini resisten, and then resisten juga. Ya, di swing high terakhirnya dia yang saya ambil menggunakan bantuan kakek Fibo. Ini di sekitar range 1740 sampai 1785 dolar untuk si Ethereum. Jadi palingan itu aja dulu ya untuk beberapa area krusial dan juga supportnya ini untuk secara daily time frame pada pergerakan si Ethereum yang sekarang ini sedang kita pantau lah, kurang lebih seperti itu teman-teman, untuk area support dan beberapa area target resisten terdekat dan kuatnya. Jadi kalau misalkan let's say dia mampu reclaim bahkan break ya teman-teman, itu pertanda cukup baik untuk si Ethereum. Mengingat terakhir kali dia sudah breakdown dari rising wave patternnya gitu kan. Kalau misalkan saya boleh tambahin, terakhir kali kan dari sini saya hubungkan seperti ini ya untuk area resistennya. Kemudian untuk trendline supportnya kurang lebih seperti ini. Ya, terakhir kali kan dia breakdown nih dari rising wave patternnya, dan ya syukur dia ketahan di sini, gak drop lebih dalam lagi. Ya, tinggal kita lihat lagi aja lah untuk dia perlahan recover untuk nanjak retest beberapa target resistennya. Next, ini untuk secara time frame 4 jamnya. Jadi kalau misalkan secara 4 jam ya, di sini kan pembahasan yang tadi, kalau misalkan lebih detailnya ini rising wedge-nya gitu kan. Nah, secara time frame 4 jam kemarin juga sudah saya bagikan atau sharingkan ke teman-teman. Di sini adanya bullish divergence ya pada pergerakan si Ethereum secara time frame 4 jam. Dan kalau boleh ditambahkan juga ya, teman-teman, di area sini ya, saya tarik garis di sini, saya hubungkan dengan garis merah ini. Di sini adanya trend line juga yang sebelumnya menjadi area support and then di flip menjadi resistance. Belum benar-benar mampu di break sama si Ethereum, bahkan cuman sempet false break ya, bikin jarum ke atas doang, langsung ketekan mundur lagi, nge-retest lagi nih area supportnya gitu ya. Jadi sekilas kalau misalkan dilihat ini seperti descending broadening wedge pattern nih. Ya, pattern ini merupakan salah satu bullish pattern lah bisa dibilang gitu ya. Jadi let's say yang perlu kita lihat adalah untuk pergerakan si Ethereum, maybe dia mampu break dulu di sini ya, mampu break dulu. Kemudian dia retestnya kuat ya, untuk dia bisa ngetes lagi next target resistance itu di box hijau. Ya, sebelumnya kita bisa lihat tekanan seller itu pressure-nya masuk juga lumayan signifikan. Ini di sekitar 1450 1460 dolaran, sekitar area situ. Sebelumnya juga menjadi support gitu ya pada pergerakan si Ethereum sebelumnya. Nah, kalau misalkan dari area situ mampu di break juga ya, next target box warna coklat ini ya di sekitar 1560 sampai 1600 dolar. Jadi palingan itu aja dulu yang diperhatikan secara time frame 4 jam atau jangka pendeknya. Nah, kalau misalkan dia nggak mampu ya untuk break dari trend resistannya ini, ya potensinya bisa aja dia kena reject dan masuk lagi testing lagi nih di area supportnya dia di sekitar 1220 1230 dolar. Ya, itu menjadi area krusial pada pergerakan si Ethereum yang menjadi area supportnya gitu ya. Kalau misalkan dari area sini jebol pun ya potensi nge-visit atau testing nih dari trendline supportnya dia ya di sekitar 1170-an dolar. Ini secara time frame 4 jam yang perlu diperhatikan ya teman-teman, area-area krusialnya. Dan ya kalau misalkan kita lihat dengan seksama juga di sini diiringi ya dengan EMA 34 dan trendline resistance. Jadi ini memang adanya confluence of resistance, bisa dibilang obstacle yang lumayan lah ya untuk si Ethereum harus mampu di break ya untuk bisa dibilang jangka pendek sampai jangka menengahnya, biar kita bisa lihat
harganya si Ethereum itu lebih bergairah lah gitu ya. Nggak udah ketekan ya udah cukup lah, waktunya dia rebound lah, kurang lebih seperti itu kan gambarannya. Jadi seperti itu teman-teman untuk time frame 4 jam. Dan ya ini terakhir pembahasan Ethereum untuk secara time frame 15 menit. Jadi kalau misalkan saya lihat sekilas untuk time frame 15 menitnya ya, di sini bisa juga saya hubungkan ya sama kurang lebihnya trendline ya di sini. Trendline support nih teman-teman di area sini. Ya, di kisaran area sini bisa dibilang trendline supportnya. Ya, karena memang dari bagian bottomnya perlahan dia create yang namanya higher low. Ya, di sini low, higher low, and then higher low lagi. Gitu ya. Kemudian untuk area trendline resistannya kurang lebih masih sama teman-teman. Di sini bisa saya tarik garis. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sebelumnya menjadi area support, and then di flip menjadi resistance. Ini false break, and then resistance lagi. Ya, jadi ini adalah area krusial untuk si Ethereum harus benar-benar mampu breakout ya untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. Ya, ini di kisaran range 1340-an lah, teman-teman. 1440-an dolar lah secara time frame kecil 15 menit. Kalau misalkan dari area sini dia sideways kemudian kena reject lagi, ya potensi visit lagi lah ke trendline supportnya. Sebelumnya ini mengalami ya bisa dibilang pemantulan lah. Ini di sekitar 1290-an sampai 1300 dolar. Jadi itu dulu beberapa area krusial yang perlu sekali diperhatikan untuk si Ethereum secara jangka pendek ataupun time frame kecilnya. So kalau misalkan dia mampu break gitu ya, let's say dia mampu break gitu ya, good scenario nya dia mampu break dari area level sini, ya next target ke kisaran berapa bro? Kita bisa menggunakan untuk area highest dia dan supportnya yang terakhir di sini. Ya, sebelumnya di area sini menjadi area support. Saya tandain dulu nih support, and then di flip menjadi resistance. Ya, di box hijau ini di sekitar 1400 lah sampai 1415 dolar lah. Ya, sekitar area situ yang bisa menjadi next target resistance kuatnya untuk Ethereum. Gitu ya. Ini secara time frame kecil 15 menit. Jadi balik lagi ke analisa kalian masing-masing sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing ya teman-teman. Dan itu aja menurut saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.